Oke, halo semuanya. Perkenalkan, saya Cinta Trisariska Amalia. Di video ini, saya akan menjelaskan hasil analisis statistik dari tiga dataset yang telah diberikan, yaitu dataset A, B, dan C. Nah, sebelum lanjut, teman-teman, tadi saya belum memperkenalkan diri secara lengkap. Saya Cinta Trisariska Amalia dengan NIM 2304 110035. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk melengkapi tugas mata kuliah statistika. Nah, tujuan dari analisis data yang akan saya lakukan ini adalah untuk mengetahui apakah jenis kelamin berhubungan dengan skor pretest. Nah, skor post test. Nah, di sini ada tiga data ya teman-teman. Ada data set A, data set B, dan data set C. Nah, di sini data set A itu berisi data asli berupa jenis kelamin dan skor post test siswa. Karena data skor berupa angka dan terdiri dari dua kelompok jenis kelamin, maka saya menggunakan uji statistik independent samples t-test. Nah, sebelum melakukan uji T, saya terlebih dahulu memeriksa dua asumsi, yaitu normalitas dan homogenitas. Jika kedua asumsi ini terpenuhi, maka hasil uji T dapat dipercaya. Nah, sebelumnya saya sudah membuka Jamovi di sini. Untuk dataset A, setelah kita masukkan ke dalam data di Jamovi ini, namanya jangan lupa diganti dengan jenis kelamin dan skor postes ya teman-teman. Nanti cara menganalisisnya adalah kita ketik yang t-test ini, kemudian ketik yang independent samples t-test, kemudian nanti akan ada hasil berupa ini. Nah, ini ada assumptions juga di sana, nanti ada pilihan assumptions atau asumsi yang mana di sini ada normalitas dan homogenitas. Nah, untuk dataset A ini hasil p-value 0,002 yang mana ini kurang dari taraf signifikansi nyata, yaitu 5% atau 0,005. Jadi, dataset ini, dataset A ini terlihat perbedaan yang signifikan atau ada adanya perbedaan adanya pengaruh yang signifikan antara skor post test dengan jenis kelamin. Nah, kita beralih ke data yang kedua. Di sini ada dataset B, di mana dataset B ini adalah versi yang dimodifikasi dari dataset A dengan penambahan dua nilai ekstrem pada masing-masing kelompok, yaitu 5 untuk laki-laki dan 100 untuk perempuan. Nah, adanya outlier seperti ini bisa merusak distribusi normal. Sehingga saya juga menggunakan uji non parametrik, yaitu Mann-Whitney U-test, di mana Mann-Whitney U-test ini biasanya alternatif dari uji T sampel independent seperti yang tadi. Nah, hasil dari uji ini saya bandingkan dengan hasil t-test untuk melihat bagaimana outlier mempengaruhi kesimpulan. Seperti tadi yang pertama, saya juga sudah memasukkan datanya ke dalam software Jamovi, di mana di sini, mohon maaf teman-teman, ada kesalahan. Nah, yang ini dapat lihat di sini saya menambahkan dua laki-laki dengan nilai 5 dan dua perempuan dengan nilai 100, di mana hal ini mengganggu data, yaitu outlier yang perbedaannya sangat-sangat tinggi atau signifikan. Nah, untuk mengujinya cukup mirip dengan yang tadi. Perbedaannya di sini adalah kita ketik tetap independent samples di tes, namun pada bagian tes kita tidak lupa untuk mengklik bagian Man with You karena ini adalah uji non parametrik. Kemudian nanti hasilnya akan didapatkan seperti ini ya teman-teman. Di sini ada nilai post test, ada mean with new, di mana nilai p-value adalah 0,09 sekian.
yang mana hasil ini adalah eh, lebih dari 0,0 0,05. Jadi dapat diketahui bahwa data ini tidak signifikan. Untuk perbedaannya kita bahas nanti ya teman-teman. Kemudian yang terakhir ada dataset C, yaitu em, yang merupakan transformasi dari dataset A di mana skor post-test diubah menjadi kategori yaitu rendah, sedang, dan tinggi. Karena kedua variabel yaitu jenis kelamin dan kategori skor bersifat kategorik, maka saya menggunakan uji statistik Chi-square test of independence untuk melihat ada tidaknya hubungan antara jenis kelamin dan kategori skor. Nah, bisa dilihat teman-teman di sini kita menuju ke Jamovi lagi. Nah, di sini adalah data kategori ya teman-teman, tidak ada angka di sini. Caranya, cara untuk mengujinya adalah kita klik yang frekuensi di sini, nanti ada contingency tables. Kita klik saja yang independent samples, nanti akan muncul seperti ini kurang lebih. Nah, di sini ada didapatkan hasil P sama dengan 0,067 yang mana ini juga tidak signifikan antara hasil yang pertama tadi karena lebih dari 0,05. Nah, untuk perbedaannya kita dapat analisis di sini ya teman-teman. Nah, di sini ada perbandingan ketiga jenis uji statistik yang digunakan untuk masing-masing dataset. Dan di mana di sini dataset A, B, C untuk jenis datanya, dataset A itu numerik dan kategorik, dataset B itu sama namun diberikan outlier dan dataset C kategorik dengan kategorik. Kemudian untuk uji utama dataset A itu t-test, untuk dataset B itu t-test namun menggunakan yang non-parametrik atau alternatifnya yaitu man with NIU. Kemudian untuk dataset C adalah Chi-square. Untuk asumsinya dataset A itu normalitas dan homogenitas, untuk dataset B itu terganggu oleh outlier dan dataset C itu tidak perlu normalitas. Yang ketiga itu terdapat kelebihan. Dataset A itu akurat jika asumsi terpenuhi, dataset B itu realistis atau terdapat data ekstrim dan dataset C itu cocok untuk laporan ringkas. Ya, di sini ada keterbatasan juga teman-teman di mana dataset A itu rentan outlier, dataset B itu hasil bias tanpa uji non parametrik dan dataset C itu kehilangan detail nilai yang asli. Di sini yang terakhir ada aspek resiko salah uji di mana dataset A ini hasil salah jika asumsi tidak dicek, dataset B ini salah besar jika diabaikan outlier, dataset C ini tidak akurat jika uji T digunakan. Nah, yang terakhir adalah dampak terhadap pembelajaran. Yang pertama, dataset A memberikan informasi detail untuk evaluasi siswa. Dataset B memberikan gambaran realistis tapi membutuhkan kehati-hatian. Dan dataset C adalah cocok untuk kebijakan umum, kurang cocok untuk analisis mendalam. Nah, dari ketiga analisis ini, saya menemukan bahwa pemilihan uji statistik yang tepat sangat bergantung pada karakteristik data. Uji T sangat berguna pada data numerik yang normal, tetapi bisa menyesatkan jika terdapat outlier. Uji Mann-Whitney lebih aman untuk data yang tidak normal, sementara itu uji Chi-square cocok untuk data yang kategori. Dengan memahami sifat data dan memilih uji yang tepat, kita bisa membuat keputusan yang lebih akurat dan dapat dipertanggungjawabkan dalam evaluasi pembelajaran. Nah, demikian penjelasan dari saya. Semoga bermanfaat dan terima kasih sudah menyaksikan. Sampai jumpa semuanya.